Selama berabad-abad, para pelaut udah dihantui oleh kisah-kisah tentang makhluk laut yang mengerikan dan misterius kayak di video ini. Ya, itu adalah Kraken. Kraken adalah makhluk legendaris yang berbentuk kayak gurita atau cumi-cumi raksasa yang hidup di laut antara Norwegia dan Islandia. Kraken ini dikenal sebagai monster laut yang agresif dan kuat loh. Dia mampu menghancurkan kapal-kapal dan menyeret para pelaut masuk ke dalam lautan untuk dimukbang. Tetapi di zaman ini malah banyak cicitnya Kraken yang dimukbang. Makhluk ini pertama kali muncul dalam cerita rakyat Skandinavia pada abad ke-13. Namun, pada saat itu ada kemungkinan juga bahwa penampakan Kraken itu berasal dari wujud gurita atau cumi-cumi raksasa yang sebenarnya ada di dunia nyata. Seperti giant squid atau colossal squid, pernah tercatat cumi-cumi ini bisa tumbuh hingga 12-15 meter panjangnya. Sedangkan dalam beberapa mitos, Kraken memiliki panjang 53 meter, bahkan bisa lebih panjang dari itu. By the way, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, perkenalkan, aku Edi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan aku kesempatan untuk membahas Kraken, terutama kepada Yudi Rizky 9288 yang udah nge-request topik yang keren ini. Dan mari kita mulai pertualangannya. Kraken juga sering banget disebut-sebut dalam beberapa manuskrip kuno. Dia mulai trending di abad ke-13 hingga 18. Misalnya nih, dia pernah disebut dalam buku Konungsskutja yang ditulis oleh seorang raja Norwegia bernama Hakon Hakonarson pada tahun 1250. Dalam buku itu, Kraken dikenal dengan nama Hafgufa atau kabut laut. Dalam manuskrip tersebut, sejarawan mengungkapkan bahwa Hafgufa merupakan salah satu jenis monster mitologi yang mirip Kraken. Namun makhluk ini lebih mirip paus. Makhluk ini biasanya mukbang dengan cara membuka mulutnya lebar-lebar sehingga ikan atau makhluk laut lainnya mengira bahwa mulutnya adalah goa tempat berlindung. Lalu jika dirasa sudah cukup banyak yang terjebak, maka dia akan memakan makhluk-makhluk yang terjebak di mulutnya dengan menelan semuanya sekaligus. Kraken ternyata juga memiliki kemiripan dengan makhluk laut lain dalam mitologi dunia loh, seperti Scylla dalam mitologi Yunani. Dalam cerita Ovidius, Scylla awalnya adalah seorang perempuan yang cantik banget. Dan juga katanya, karena kecantikannya sampai bisa membuat dewa-dewa laut lainnya jatuh hati saat memandangnya. Namun pada suatu hari, ada seorang dukun bucin bernama Kirke yang cemburu pada Scylla karena cowok yang dicintainya malah mencintai Scylla. Kirke yang dibutakan api cemburu lalu berencana mengutuk Scylla. Dia kemudian menuangkan ramuan di atas tubuh Scylla ketika Scylla sedang mandi. Akibatnya, dari tubuh Scylla, tepatnya bagian pinggang, muncul kepala-kepala monster berbentuk angin. Lama-kelamaan tumbuh tentakel yang menjadi kakinya, dan Scylla akhirnya berubah menjadi monster secara keseluruhan. Tidak hanya fisik yang berubah, sifat Scylla akhirnya berubah menjadi liar juga. Dalam kutukan itu, dia membuat Scylla menjadi monster bertentakel yang doyan mukbang pelaut yang mampir ke daerah kekuasaannya di Selat Messina. Sungguh ending yang sangat membagongkan. Kisah tentang Kraken telah menjadi bagian dari budaya populer manusia selama berabad-abad dan terus menjadi inspirasi bagi para penulis, seniman, dan budaya pop populer seperti Clash of Titan tahun 2010. Di film ini, yang menjadi MC-nya adalah Perseus. Perseus adalah seorang manusia setengah dewa yang ingin membalas dendam kepada Hades, dewa penguasa dunia bawah. Sebelum melawan Hades, ia harus mengalahkan Kraken, seekor monster laut raksasa yang telah dibangkitkan dan dikendalikan oleh Hades untuk mempunyai putri Andromeda dan menghancurkan kota Argos. Untuk menyelamatkan Andromeda dan kota Argos dari Kraken, Perseus harus menggunakan kekuatan Medusa karena hanya ini satu-satunya cara mengalahkan Kraken yang membagongkan. Karena menatap mata Medusa, Kraken pun seketika menjadi batu dan hancur. Jadi dengan demikian, Perseus berhasil menyelamatkan Andromeda dan kota Argos dari amukan Kraken. Sedangkan dalam film Captain Jack Sparrow, Kraken adalah monster laut raksasa yang menjadi hewan peliharaan Davy Jones, penguasa lautan yang mengutuk para bajak laut. Kraken dapat disummon oleh Davy Jones untuk menyerang kapal-kapal dan tentakelnya yang panjang dan kuat, lalu menghancurkannya dan menariknya ke dasar laut. Kraken! Dalam film Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, Kraken muncul beberapa kali sebagai ancaman bagi Captain Jack Sparrow dan krunya.
Kraken pertama kali menyerang kapal Jack Sparrow, Blackbird, saat mereka sedang di dekat sebuah pulau terpencil. Jack Sparrow dan krunya berhasil lolos dengan menggunakan meriam dan api untuk mengusir Kraken. Kraken kemudian menyerang kapal lain yang ditumpangi oleh Will Turner, Elizabeth Swann, dan James Norrington yang mencari jantung Davy Jones. Mereka juga berhasil lolos dengan bantuan Jack Sparrow yang datang dengan Blackbird. Jack Sparrow kemudian ditipu oleh Elizabeth Swann yang menciumnya dan memborgolnya ke tiang kapal. Elizabeth Swann melakukan ini agar Kraken hanya mengambil Jack Sparrow dan tidak menghancurkan kapal. Kraken akhirnya menyerang Blackbird. Jack Sparrow berusaha melawan Kraken dengan pedangnya, tetapi sia-sia. Kraken membuka mulutnya yang besar dan menelan Jack Sparrow bersama Blackbird ke dalam perutnya. Sedangkan dalam isekai, kalian pasti tidak asing dengan One Piece. Yap, pertarungan Luffy melawan Kraken adalah salah satu adegan yang terjadi di arc cerita Fishman Island. Kraken adalah seekor binatang laut raksasa yang menyerang Thousand Sunny saat Luffy dan krunya sedang menuju ke pulau bawah laut. Luffy, Zoro, Sanji memutuskan untuk keluar dari kapal dan melawan Kraken secara langsung. Mereka bertiga menggunakan gelembung udara untuk bernapas di bawah air. Luffy menggunakan Gear 2 dan Gear 3 untuk menyerang Kraken dengan pukulan-pukulannya yang kuat. Zoro menggunakan pedangnya untuk memotong-motong tentakel Kraken, sedangkan Sanji menggunakan kaki api dan dia bawa Gamble untuk membakar Kraken. Pertarungan ini sangat berlangsung dengan sengit, tapi akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Kraken dengan jurus Elephant Gun yang menghantam kepalanya si Kraken. Dari pertempuran ini membuktikan bahwa kekuatan Kraken masih berada di bawah Gear 3 Luffy atau setara dengan Gear 2 dan masih jauh dari Gear 5 atau di mode Sun God Nika. By the way, gokil sih mode ini. Tapi Sun God Nika sendiri memiliki kisah mitologinya sendiri loh. Penasaran? Nanti deh kita bahas di video selanjutnya ya guys. Dan begitu banyak misteri tentang Kraken di dunia ini. Menurut pendapatku, mungkin saja Kraken memang benar-benar ada dan masih tersembunyi di kedalaman samudera yang luas, mengingat lautan menyimpan banyak misteri yang belum terkuak. Apalagi, semakin dalam lautan, semakin unik makhluk yang ada, seperti halnya makhluk-makhluk misterius di Balung Mariana. Dan siapa tahu, Kraken adalah makhluk purba pada era Jurassic yang selamat dari kepunahan massal saat itu. Mengingat makhluk ini adalah penghuni dasar samudera yang dalam. Ya enggak? Bagaimana menurut kalian? Dan demikianlah video ini aku buat. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang telah menonton sampai di sini. Untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita lanjutkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video misterius selanjutnya. Bye-bye.